Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi ya ini akhirnya kita nge-zoom yang pertama kali ya. Jadi akhirnya melihat penampakan saya dan teman-teman juga. Jadi kita kenalan dulu deh, kenalan singkat. Urut ini aja, urut nama ya. Mbak Aisyah, boleh dimulai Mbak. Silahkan kenalan. Dibuka kameranya boleh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Rahma Amalia, bisa dipanggil Waalaikumsalam. Aisyah. Kuliah di Unisula, Fakultas Ekonomi, angkatan 2018. Sekarang semester 6. Dan ingin memulai bisnis handicraft, Pak. Kerajinan tangan. Oh, handicraft ya. Oke. Ya. Saya sambil baca profilnya ya, Mbak. Orang tua punya usaha ya, Mbak? Di Iya, punya. apa, Mbak? Toko elektronik ya? Ya, toko elektronik sama spare part. Sama spare part apa tuh, Mbak? Spare part truk gitu sih, Pak. Kalau boleh tahu. Spare part truk. Oh, oke. Di Wedung itu ya, di Demak itu ya. Kalau ayah punyanya di Walahan, kalau ibu di Wedung ya. Oh, Walahan Iya. arah Jepara itu ya. Iya. Oke, siap. Bidang apa tadi, craft itu sudah jalan atau baru rencana, Mbak? Masih rencana sih Pak, tapi kemarin udah nyoba beli beberapa produknya gitu. Saya jadi reseller. Oke. Siap. Oh, reseller. Iya. Oke. Siap. Jadi reseller ya. Oke, Mbak Aisyah, terima kasih. Kita lanjut ya, berarti ke Mbak Anissa. Mbak Nisa ya. Silakan Mbak Nisa, dibuka mikrofon dan kameranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurpangstuti, biasa dipanggil Nisa. Saya dari Fakultas Ekonomi angkatan 2018. Jadi usaha saya di sini mau itu bisnis makanan ringan. Makanan ringan. Oke. Yeah. Makanan ringan apa, Mbak, kalau boleh tahu rencananya? Rencananya itu stik tahu, cuma kayak stik keju gitu, cuma kejunya itu diganti jadi tahu putih gitu, Pak. Tahu putih menggantikan keju ya? Gimana? Yeah. Benar ya? Iya, benar. Lalu tahu putih menggantikan keju, lalu stik tahunya di mananya tuh? Kan Sifatnya itu gimana? Lanjut aja. Itu kan kalau stik keju itu kan yang itu loh Pak, kayak pangsit gitu. Gimana sih yang stik bawang, tahu nggak? Oh, tahu. Kayak kulit pangsit itu yang tipis-tipis itu. Ya. Oke. Jadi nanti ada kayak dua gitu, rasa. tapi dari tahu putih gitu ya? Iya, ada campuran tahunya. Ada rasa original sama rasa pedas. Oh, sama yang pedas. Oke, Mbak Anissa, saya lihat anunya. Mana ya Mbak Anissa? Nyanyi nonton drakor. Oke. Bapak dagang, orang tua, dagang sembako. Oke. Wirausaha, berjualan. Oke. Rainbow Risoles Mayonnaise itu dulu pernah jualan itu gitu atau masih? Atau Pernah. sudah tidak? Udah enggak ya? Enggak. Oke. SMP pernah jual tas sepatu. Oke, sudah ada pengalaman lah ya. Siap. Siap, Mbak. Terima kasih perkenalannya. Lalu kita lanjut ke Mas Arya. Mas Arya, silahkan Mas Arya.
Nggak ada gambarnya nih. Ini saya yang nggak dengar atau memang cuman noise saja nih? Keluar deh. Mas, kok saya nggak dengar suaranya ya? Teman-teman yang lain dengar kah? Enggak, Pak. Nah, Assalamualaikum Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zain, biasa dipanggil dengan kalau berat nggak pakai video nggak apa-apa sih Mas. Bentar. Diulangi Mas Arya. Oh, Mas Arya baru nyambung. Oke, kita skip dulu ya Mas Arya ya, sebentar. Kita ke Mas Dika dulu deh. Mas Dika dulu. Monggo Mas Dika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faradika Rizkuwo. Saya angkatan 2018, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Usaha yang akan saya jalankan adalah perdagangan baut dan paku, yang mana akan berpasarkan di beberapa toko yang sudah berjalan, istilahnya kayak distributor gitu, Pak. Itu melanjutkan yang orang tua sudah jalankan atau bagaimana Mas rencananya? Kebetulan kan orang tua basicnya toko bangunan. Ini lebih spesifik lagi gitu ke baut dan paku gitu. Oke ya, berarti orang tua bukanya toko bangunan, terus ini Mas Dika mencoba cari yang lebih niche lagi ya, yang lebih spesifik di baut paku gitu ya. Gitu. Udah jalan atau baru direncanakan ini Mas? Kebetulan udah jalan, tapi baru mulai ketika pandemi ini. Ketika pandemi lumayan sekitar, dong, udah setahun berarti. Pandeminya udah setahun. 6 bulanan nih. 6 bulan ya? Iya. Oke. Bagus dong, udah jalan 6 bulan ya berarti ya. Siap. Terima kasih Mas Dika. Nanti kita kulik lagi lebih dalam dan teman-teman yang lain juga ya nantinya. Mas Arya sudah siap? Pak. Ya sudah Pak. Nah, lancar sekali nih. Silakan Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zainul Mutakin, angkatan 2018 dari Fakultas Ekonomi. Saya ingin berusaha sembako dan kelontong, Pak. Sembako dan kelontong. Oke. Kenapa Mas usahanya itu? Ada dari orang tua kah, dari saudara kah, atau memang inisiatif sendiri? Ya, inisiatif sendiri Pak. Soalnya ini kan pandemi, ya menurut saya yang jalan itu sembako sama kelontong ini Pak. Yang lagi jalan-jalannya. Oh gitu ya? Ya. Kebutuhan pokok gitu ya? Iya, kebutuhan pokok. Berarti masih rencana atau sudah jalan? Ini sudah jalan sekitar 1 tahun Pak. Oh ya? Sudah jalan 1 tahun? Sistem jualannya gimana sejauh ini? Jualannya saya sebagai supplier Pak, untuk nyuplai pasar-pasar, terus ada beberapa sales juga yang ngambil di saya. Oh gitu? Iya. Oke. Kalau orang tua usaha juga Mas? Iya, orang tua usaha semua. Usaha apa Mas kalau boleh tahu? Kalau dari ibu saya usaha elektronik, terus ayah saya perumahan di properti. Oke. Siap. Ya. Menarik Mas Arya. Siap, terima kasih perkenalannya. Sama-sama. Lalu kita lanjut ke Mas Galan. Monggo Mas Galan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galan Ridho Tama dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, sedang menjalankan usaha di brand pakaian sih Pak, di brand fashion. Trace goods ini ya? Ya. Oke, udah berapa lama Mas ini Mas? Sudah berjalan 1 tahun ini, dari awal pandemi. Oh, dari awal pandemi. Semuanya ini pengusaha pandemi ini kayak. Mantap. Distribusinya gimana Mas kalian sejauh ini? Online kah, offline kah? Ini baru online sih, cuman rencana tahun ini mau distribusiin ke toko-toko offline. Oke, online via apa Mas? Via Instagram sama WhatsApp. Via Instagram dan via WhatsApp. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mas Galan. Oh, Mas Galan ini memang Semarang ya? Ya, saya Semarang. Tapi ngontrak ya Mas ya? Atau gimana? Saya tinggal di Semarang, cuman ini lagi dikontrakan teman saya. Oh, siap. Ya. Oke. Lalu terima kasih Mas Galan. Selanjutnya Mas Mirza. Mas Mirza ya? Belum ya? Silakan Mas Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Arbuti dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Usaha yang ingin saya kembangkan yaitu makanan ringan, Pak. Keripik buah, Pak. Keripik buah. Oke. Apa Mas? Keripik buah apa? Kalau boleh tahu. Keripik buah ya seperti kayak yang pepaya, terus itu apa? Pepaya. Nangka gitulah Pak. Kayak yang di Malang gitu ya? Buah dikeringkan Iya, gitu ya? Apel kayak gitu Pak. Apel gitu ya? Iya Pak. Oke. Sudah jalan atau baru rencana nih Mas Mirza? Kalau udah berjalan sih, untuk berjalan sih pas kemarin doang Pak, pas saya mengikuti kayak perlombaan gitu loh Pak, Wirausaha Pemuda Tegal, dan habis itu nggak berjalan lagi. Karena saya cuma lolos sampai 50 besar. Kalau semisal lolos sampai 28 besar, itu dapat penghargaan berupa dana Pak. Habis itu nggak berjalan lagi. Oh, dapat modal ya? Iya Pak. Oke. Jadi itu project yang ceritanya dulu dibuat untuk ikut kompetisi bisnis plan gitu kali ya? Iya Pak. Bisa disebut kayak gitu. Lah dulu produknya ngambil atau bikin sendiri? Untuk saat ini sih buat sendiri Pak. Kemarin pas buat sendiri. Kompetisi. Buat prototype berarti ya, tapi belum bikin skala yang benar-benar untuk dijual. Iya belum Pak. Oke, siap Mas Mirza. Terima kasih informasinya dan perkenalannya. Baik, Mas Pak. Ardian sudah online ya? Saya takut salah nih, nanti yang online Pak Ardian. Enggak. Mas Ardian benar. Iya. Silakan Mas Ardian. Perkenalan. Kenalkan, nama saya Ardian Tafianto Wicaksono dari Manajemen 2018. Kalau untuk usaha yang mau banget dibuat itu tentang fashion sih Pak. Sama saya fashion juga ya. satu lagi juga, kalau yang offline-nya tuh berencana mau joinan gitu sama temen kayak di food and beverage. Food and beverage. Apa Mas kepikirannya? Kepikirannya sih kalau nggak angkringan ya burjo Pak. Cuman masih nyari. Angkringan, burjo, siap. Ini yang cerita pernah kerja di Kopi Rezeki ya, punya sepupu ya? Iya, sepupu saya. Kopi Rezeki itu peleburan ya Mas ya? Iya, Erlangga. Sebelah Monokel itu ya? G. Erlangga ya? Oh ya, mantap tuh. Oke.
Sudah diberi privilege modal. Oke. Keluarga bukan wirausahawan. Apa Mas kalau boleh tahu? Orang tua. Kalau ayah saya dosen, Pak. Dosen Unisula juga. FE. Oh, dosen Unisula. Iya. Oh, siap. Bukan Pak Ardian tapi ya. Namanya aja Bukan, yang sama ya. Iya. Oh. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman perkenalannya. Nah, ini saya minta waktu sebentar ya. Mungkin kemarin juga mohon maaf saya waktu habis menyapa teman-teman di grup itu ya berapa hari itu saya ada acara lah istilahnya di luar kota 3 hari, jadi baru on lagi. Alhamdulillah kemarin diingatkan, Pak kapan mau ngobrol. Saya sebenarnya ya lebih nyamannya dipanggil Mas sebenarnya karena saya ya nggak tahu ya gimana enaknya. Panggil Mas aja nggak apa-apa ya. Saya biar nggak terlalu biar nggak terlalu ketok tua gitu. Ya meskipun seumur saya yang jadi dosen juga banyak, tapi lebih enak panggil Mas aja. Jadi posisinya kemarin udah diingatkan, Mas ini kapan mau mulai ya, insya Allah sore ini kita mulai. Oke, coba saya siapkan dulu yang untuk materinya. Bentar ya. It's share. Oke. Jadi terlihatkah share screen-annya? Kelihatan ya? Iya, Pak. Siap. Oke. Ini buat pengantar untuk MBKM kita. Kita nih program 3 bulan benar ya? Saya mau konfirmasi ulang. Kemarin Pak Ardian bilang 3 bulan, berarti ini April, Juni. Betul gitu ya? Atau ada yang tahu atau sama-sama pada nggak tahu? Tapi kok di tulisannya yang buat ambil MBKM buat itu 2 semester ya, Pak? Oh, 2 semester. Oh, panjang juga ya. Berarti oke. Berarti memang diberi kesempatan untuk sampai benar-benar running gitu kali ya. Jadi nggak cuman di awalnya aja ya. Ya oke lah, coba nanti kita usahakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Landes Manuhara. Sebenarnya ada nama tengahnya. Jadi nama lengkapnya itu Landes Bergas Manuhara, cuman ya karena kepanjangan saya ambil depan dan belakangnya aja. Jadi teman-teman bisa manggil saya Landes dan panggil Mas aja nggak apa-apa. Lalu selanjutnya, nah kalau saya sendiri lahir di Semarang tahun 1987 ya. Jadi kalau umur ya saya masih 33 tapi tahun ini akan ke arah 34 tahun. Nah, itu kenapa saya tadi bilang ya seusia saya juga banyak yang jadi dosen ya. Jadi mungkin banyak juga yang dipanggil Pak. Nah, posisi untuk usaha sendiri saya memang mulai usaha dari 2000 ya sebenarnya sama seperti teman-teman juga dari SMA atau kuliah saya juga udah mulai ya usaha kecil-kecilan lah, dagang-dagang gitulah apa yang bisa dijual. Tapi mulai serius itu di tahun 2009 dan mulai istilahnya membuat suatu usaha yang ada fisiknya itu tahun 2012. Jadi dulu background saya itu, saya kuliah di Jogja, di UGM. Saya ambil ilmu komputer, jadi IT.
Tapi ya memang dunia yang saya jalani memang nggak ada kaitannya sama itu. Jadi di akhir studi saya itu saya kepincut sama fotografi. Jadi di 2012 itu saya bikin studio foto di daerah Tembalang sini. Ya qadarullah karena memanfaatkan properti milik orang tua yang ada di Tembalang, jadi yaudah saya bikin studio foto aja karena posisinya saya lihat di Tembalang juga pasarnya lumayan oke lah waktu itu. Saya jalani 2012 sampai terakhir 2018. Jadi 2018 saya jual bisnis saya karena satu dan lain hal. Saya menikah 2014. Lalu di 2018 itu katakanlah ada keputusan yang mengharuskan saya menjual bisnis itu. Waktu itu salah satunya supaya saya bisa punya bisnis yang dijalankan oleh istri saya. Karena saat menikah, jadi istri saya itu lulus kuliah langsung saya lamar, posisinya saya nggak boleh ngelamar kerja di mana-mana, tapi ya konsekuensinya saya arahkan dia untuk jadi wirausahawati berarti ya, jadi entrepreneur juga. Jadi posisinya di 2018 saya pikir pengen punya usaha yang bisa dijalankan bareng istri, akhirnya jadilah ini Isi Baby Rent. Di Isi Baby Rent ini persewaan perlengkapan bayi dan mainan anak. Nah, ini alhamdulillah ini jadi usaha yang saya jalankan. Ini sebenarnya istri saya sih, jadi sekarang kalau boleh dibilang bosnya istri saya cuma supporting aja business development. Lalu di tengah jalan saya sama rekan juga bikin ini Clean Club. Clean Club itu usaha bersih-bersih, jadi jasa juga, jasa untuk pembersihan. Jadi dulu mulainya di usaha kayak sedot tungau gitu, pakai mesin hydrovacuum. Terus waktu pandemi kemarin kita nambah layanan ke layanan fogging disinfektan karena banyak orang yang butuh di fogging rumahnya atau di disinfektan gitu rumahnya. Lalu posisinya akhirnya kita tambah layanannya dan awal tahun ini saya tambahkan lagi layanannya jadi layanan cuci furniture seperti itu. Lalu di akhir 2019 awal 2020 saya sama beberapa teman lain juga bikin kafe juga di daerah Tembalang, kedai kopi lah boleh dibilang, namanya Lekat Coffee and Space, masuknya Banyumanik sebenarnya, jadi di Jalan Mula Warman Raya 2A Banyumanik. Udah jalan setahun, ini pas 1 April kemarin 1 tahun. Nah, lalu untuk mendukung beberapa bisnis saya ini, akhirnya saya kembali ke jalur foto dan video karena ya kita juga butuh support di visual, di sosial media, di mana-mana kita butuh materi promosi, jadinya saya akhirnya bikin support system namanya Kolam Ide. Nah, di Kolam Ide sendiri juga akhirnya saya sedikit-sedikit masuk ke dunia saya yang lama, yaitu fotografi dan videografi. Nah, selain di bisnis, saya juga aktif di beberapa komunitas, ya 2 aja sih yang benar-benar aktif. Di Pagi Berbagi itu komunitas sosial, kegiatan utamanya berbagi sarapan, jadi setiap Ahad pagi gitu kita bagi-bagi sarapan seputar Semarang bersama IIBF, Indonesian Islamic Business Forum. Jadi mungkin saya dulu diperkenalkan ke FE Unisula itu lewat jalur ini IIBF, jadi acara Megamik ya, jadi business plan competition, beberapa kali saya diminta tolong jadi salah satu juri, jadi mewakili IIBF. Jadi mungkin sekarang Pak Ardian kemarin menunjuk saya lagi untuk istilahnya nemenin teman-teman belajar bareng di MBKM ini ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kalau tadi saya tanya, sebenarnya kan teman-teman ini udah ada yang mulai, udah ada yang jalan usahanya setengah tahun, setahun, pun sebelumnya sudah punya pengalaman usaha atau istilahnya ada saudara atau teman dekat kerabat yang jadi pengusaha yang sudah punya pengalaman. Jadi ya ini kita mengulang lagi ya. Jadi di semua dunia pengusaha mau profesional itu ya ada
banyak anggapan ya. Jadi mitos lah kita bilang ya. Jadi kata orang, mitos itu kan kata orang. Kata orang ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau mau jadi pengusaha, enaknya apa? Enaknya waktu kerja lebih pendek. Ya, saya bilang mitos ya. Jadi teman-teman kadang ya ada kan mungkin kalau teman-teman sudah punya tim, jadi selain sudah punya karyawan, ya kadang karyawan kan melihat kita sebagai owner itu, oh mungkin standby-nya nggak benar-benar dari buka sampai tutup gitu. Jadi kayaknya enak ya kerjanya cuman bentar, nerima duitnya paling banyak gitu. Padahal ya mitos aja sebenarnya. Jadi kadang kita sebagai pengusaha apalagi di fase membangun itu kadang kerja itu nggak ada batasan waktunya ya. Kadang karyawan belum datang kita udah bangun nyiapin apa, karyawan udah pulang kita mungkin di kantor atau di gudang masih ngurusin apa atau masih harus ketemu dengan stakeholder, pemodal lah, supplier lah, apa dan lain sebagainya. Jadi itu mitos ya kalau dibilang seperti itu. Terus nggak butuh ilmu tinggi. Mungkin ini orang-orang yang berpikiran kiblatnya apa nih? Kiblatnya Bill Gates mungkin ya. Bill Gates atau Mark Zuckerberg istilahnya, wah ini entrepreneur kelas dunia tuh semuanya DO gitu. Ya nggak semuanya juga kan. Jadi istilahnya itu mitos juga. Banyak juga entrepreneur kelas dunia itu yang akademisnya juga oke gitu. Jadi ilmu atau pendidikan tinggi itu tidak menentukan kita itu layak atau enggak jadi pengusaha. Jadi ya istilahnya dunia usaha itu memang membuka peluang bagi teman-teman yang secara formal tidak punya pendidikan apa maksudnya pendidikan formal yang tinggi memang bisa masuk jadi pengusaha, tapi bukan berarti teman-teman yang dari jalur akademis yang formal seperti itu kalau jadi pengusaha kaku, itu mitos juga sih. Terus merdeka kan banyak nih jargon bisnisnya jalan yang punya jalan-jalan, itu kan sebenarnya istilahnya jargon yang dipakai untuk orang untuk ngomporin orang untuk jadi pengusaha. Enak ya punya bisnis itu, kita bisnis apa kalau bisnisnya jalan yang punya jalan-jalan. Oh ini rada typo, sorry. Bisnis harusnya. Nah itu mitos juga. Jadi saya bahkan salah satu yang menganggap kayak gitu tuh almost impossible gitu. Jadi ya ini bisa di suatu fase di mana si bisnis ini udah autopilot kali ya. Jadi udah jalan sendiri, udah ini, dan proses untuk menuju ke sana itu jelas akan berdarah-darah. Jadi jauh dari kata enak gitu. Jadi itu juga jangan dijadikan mindset, buang jauh-jauh anggapan-anggapan seperti ini. Dan istilahnya kadang ini juga kalau kita di awal kadang merasa bahwa oh ada suatu kelebihan-kelebihan yang akan kita punya sebagai pengusaha, ya jangan sampai itu istilahnya mengecilkan teman kita yang di luar yang berusaha yang memilih jalan sebagai profesional atau sebagai yang lainnya. Jadi istilahnya ya untuk mindset itu kita harus open-minded memang, tapi juga tidak boleh mengecilkan yang lain. Terus yang negatif apa? Jadi pengusaha sukses itu harus ada garis keturunannya. Apakah betul? Ya nggak selalu ya. Memang di sini beberapa ada yang orang tuanya usaha ya. Jadi punya usaha juga. Tapi apakah itu apakah itu menjadi jaminan ketika seperti itu terus kita bisa sukses jadi pengusaha? Ya belum tentu. Kalau kita nggak belajar sendiri, kita nggak berproses, ya mustahil. Terus ada background ya mungkin selain orang tua ada dukungan lingkungan yang lain, atau background sekolah mungkin, harus sekolah bisnis mungkin di Australia, di Amerika, dan sebagainya. Jadi pengusaha ya nggak selalu seperti itu. Itu bisa mendukung tapi tidak menjadi jaminan. Lalu resiko usaha itu gede banget. Ya, semua itu pasti ada dua sisi ya. Jadi ada resiko, tapi di sisi lain ada peluang. Peluang itu selalu datang dengan resiko, tapi di setiap resiko ya pasti ada peluangnya. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Ya kita minum aja peluangnya ya jadi seger.
minum, tapi ya risikonya ya kalau salah minum ya bisa kesedak kayak gitu. Jalan nyebrang di depan Unisula itu malah menurut saya risikonya lumayan tinggi ya. Di depan kampus teman-teman itu daripada mungkin memulai usaha. Jadi istilahnya semua hal itu ada risikonya lah intinya. Terus mulai usaha harus ada modal uang. Apakah iya? Ya bisa dibilang ya oke, uang juga salah satu modal, tapi jangan selalu dijadikan nomor satu lah ya. Jadi uang itu jangan dijadikan nomor satu karena ya selain uang banyak yang bisa jadi modal ya. 1 kompetensi, 2 ilmu, 3 integritas, teman-teman bagaimana menjadi seorang yang dipercaya atau punya integritas bagus, itu sebenarnya lebih penting karena kalau teman-teman bisa jadi orang kompeten yang integritinya bagus, kadang uang itu nanti datang sendiri. Seperti itu. Oke, next. Gimana nih biar nggak kemakan mitos ya? Kita harus 1 belajar, 2 praktek. Ya ini berkesinambungan dan muter terus ya. Kita belajar, punya ilmu, teori, kita mungkin awali dari teori, tapi ya gimana biar kita tahu teori itu oke apa enggak ya kita praktekin. Nah nanti selama praktek kita dapat kasus study case baru lagi yang bisa kita pelajari lagi, nanti kita dapat ilmu lagi, kita praktekin lagi, kayak gitu. Dan bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dibuka dan dijalankan. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai menjalankan atau membuka bisnisnya, ya itu sudah 1 step yang oke lah. Nah, tinggal nanti teman-teman lain yang belum ya jangan berkecil hati, tapi juga jangan apa ya, jangan terlalu lama untuk berpikir terus tanpa nanti akhirnya menjalankan apa yang sudah direncanakan. Jadi ide itu oke sih, ide itu one thing, tapi ya nggak ada gunanya kalau nggak dieksekusi. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ini rada personal juga ya, bisnis itu semuanya personal ya. Jadi teman-teman harus mulai masukin mindset bisnis itu personal, ini tentang kalian. Jadi kenapa kalian mau bisnis, kenapa kalian mau jadi pengusaha, kenapa kalian mau buka usaha, ya yang bisa jawab kalian sendiri. Cari motivasinya apa gitu. Ya kalau cuman bilang cari uang yang banyak ya itu terlalu generik lah dan terlalu dangkal lah mungkin ya. Jadi ya kalau bisa ya jangan jadiin uang sebagai motivasi utama. Jadi kalau uang itu sebagai tools boleh. Jadi ya uang itu tools aja. Jadi bisnis nanti menghasilkan profit, lalu nanti uang itu sebagai piranti yang untuk mencapai hal-hal yang paling teman-teman inginkan atau berharga dalam hidup teman-teman itu oke lah. It's okay. Nah, karena teman-teman di Unisula dan posisinya ini sorry juga saya belum sempat ganti background Zoom saya ya. Jadi memang karena saya di IBF, di Indonesian Islamic Business Forum yang judulnya Islamic, Unisula juga ada kata Islamnya. Jadi posisinya kalau bisa cari motivasi yang memang ada kaitannya sama spiritualitas. Jadi jangan melulu dunia lah. Ya dunia itu oke, tapi memang kalau bisa ada landasan spiritualnya di situ. Macam-macam, misalnya jalur rezeki banyak karyawan. Jadi misalnya rezeki, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi istilahnya rezeki itu air, lalu di langit itu don gitu ya yang menyimpan air itu. Lalu nanti orang itu masing-masing punya ember ya. Embernya ada yang besar, ada yang kecil, istilahnya jatah rezeki yang mereka atau yang Allah berikan ya, kapasitasnya embernya sesuai dengan masing-masing orang. Lalu dari tandon itu ke ember itu ada jaringan pipa tuh. Nah, itu jalur tuh. Jadi ya kita sebagai pengusaha ataupun calon pengusaha itu ya berusahalah jadi jaringan pipa itu. Posisinya si pipa ini nantinya kan akan jadi jalur untuk ngalirnya air itu ke ember-ember itu. Ember-ember itu siapa ya? Mungkin karyawan kita, jadi tim kita. Dan ya kalau si embernya itu penuh dengan air ya paling tidak nanti juga si jaringan pipanya ini
juga basah dan ya jelas ada airnya juga. Jadi kita juga dapat rezeki dari situ. Itu satu hal. Terus kalau saya mungkin saya sudah punya anak 2 ya, jadi posisinya ya, saya ingin usaha supaya saya mungkin punya kemampuan untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Jadi kadang ya, kalau anak-anak saya tidur, saya lihat mereka istilahnya saya sebagai orang tua, ya pengen ya sebenarnya mereka nanti gede punya kebebasan untuk memilih pendidikan yang mungkin sesuai dan terbaik buat mereka. Kayak gitu juga bisa. Atau mungkin ada yang pengen berangkat haji istilahnya yang belum mungkin ya, barangkali ada yang sudah. Dulu teman saya ya waktu kuliah beberapa ternyata ada yang sudah haji juga sama keluarganya. Jadi mungkin yang belum bisa jadi motivasi, saya pengen berangkat haji. Mungkin kalau saya sama istri, sama anak, mungkin juga sama orang tua dan sebagainya. Nah, nanti usaha ini kalau berhasil saya gunakan untuk manfaat seperti itu. Mengikuti sunnah Rasulullah. Ya kita itu juga nggak bisa lepas ya sebagai umat Muslim. Kita punya Rasul, kita punya Nabi Muhammad SAW. Posisinya ya sebelum fase kenabian, beliau itu pengusaha, bisnismen kan istilahnya. Jadi kalau kita jadi pengusaha juga ya salah satunya juga mengikuti sunnah juga. Istilahnya bisa jadi ibadah juga ya. Jadi itu bisa juga buat motivasi, membahagiakan orang tua tentunya kalau teman-teman. Ya memang generik ya, saya mau usaha supaya membahagiakan orang tua, tapi ya ini nilai ibadahnya tinggi istilahnya. Tapi ya nanti teman-teman bisa spesifikkan, membahagiakan orang tua kan macam-macam. Misalnya ada orang tua yang mungkin dari muda pengen punya sesuatu yang sampai sekarang mungkin belum tercapai, misalnya pengen punya mobil klasik A, atau saya pengen punya orang tua tuh pengen punya lahan yang diisi ternak dan lain sebagainya yang belum tercapai sampai sekarang. Hal-hal itulah yang apapun yang bisa membahagiakan, karena orang tua bisa kita jadikan motivasi juga. Terus misalnya saya pengen biar ini juga jadi amal jariah, saya pengen bangun masjid, rumah untuk anak yatim dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi motivasi. Dan kalau bisa motivasi itu 2 hal ya. Satu, kalau bisa masih ada tema spiritualitasnya. Yang kedua ya lebih enak itu memotivasi diri itu memberi manfaat untuk orang lain, dan kalau bisa ya sebanyak-banyaknya orang. Makanya memang kita punya personal goal, tapi kalau kita kaitkan juga dengan orang lain dan mungkin ya kita angkat ke atas sebagai doa dan harapannya orang-orang itu juga ikut mendoakan, ya semoga itu juga tambahan energi ya untuk kita menjalankan usaha. Oke. Nah ini sebenarnya apa ya? Ya ini ada kaitannya, cuman memang nggak teknis di bisnis secara langsung atau gimana. Ya sebenarnya ada teknis langsungnya, tapi posisinya ini masalah hierarki, bagaimana kita berpikir ya dan menerapkan mindset. Jadi di IPF kita juga belajar ini adab, ilmu, dan amal. Jadi silahkan masalah adab itu artinya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sebagai seorang pengusaha, saya tulis di sini, seorang pengusaha muslim, kita ya harus punya adab. Kita harus belajar adab dulu. Bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya, bagaimana bersikap di lingkungan dan lain sebagainya. Dalam belajar, dalam mencari ilmu, maupun dalam berpraktek, dalam beramal. Nah, di situ ada sebuah quotes ya, asar dari Umar bin Khattab. Jadi dulu waktu di Madinah, mungkin teman-teman sudah sering dengar, umat Muslim itu kan punya pasar yang ditaruh bersebelahan atau depan-depan ya sama pasarnya umat Yahudi. Nah di situ Umar berkata, tidak boleh berjualan di pasar kita, maksudnya pasar umat Muslim itu, kecuali orang yang punya pemahaman fikih dalam urusan agama. Jadi, nah karena kita di koridor ya teman-teman kuliah di Unisula, saya di IPF ya sebagai seorang pengusaha muslim ngomongin ilmu nih yang kedua, ya kita harus cari tahu nih, nggak hanya masalah ilmu
keduniawiannya, maksudnya yang saintifiknya aja, tapi juga dari sudut pandang agama. Karena kita juga harus yakin ya sebagai seorang Muslim, Islam itu lengkap ya, dari mulai bangun tidur kita dikasih arahan sampai kita tidur lagi. Mau masalah masuk kamar mandi, mau masalah naik kendaraan, mau masalah makan, mau masalah apapun, termasuk masalah jual beli, masalah utang piutang, masalah kongsian dalam berusaha itu di Islam semuanya ada aturannya. Jadi saya juga merasakan apa ya? Ya keberuntungan saya sebagai umat Muslim itu ya ketika saya jadi pengusaha saya tahu bahwa oh ternyata agama saya itu mengatur semua hal termasuk tentang bagaimana kita menjalankan usaha. Jadi ini juga nanti perlu ditambah wawasannya dan ilmunya bareng-bareng gitu. Nah, percuma juga kita berlari kalau salah arah. Jadi kalau oke kita pengen bikin usaha yang cepat gede, cepat cuan. Zaman sekarang bahasanya itu ya, cuannya banyak, terus habis itu speed kita lari pokoknya biar cepat gede. Tapi ternyata arahnya salah. Arahnya ya sayangnya ternyata bisnis yang kita lakukan setelah dicek oh tidak sesuai dengan ketetapan syariat agama kita, terus habis itu ya banyak melanggar hukum agama kita, atau cara kita mendapatkan modal juga salah, cara kita mengelola keuangan juga salah secara ilmu. Nah, itu juga penting, makanya ilmu juga kita penting, untuk kita penting supaya kita bisa berprakteknya tuh tepat gitu, jitu. Nah, lalu amal ya paling penting, yaitu balik ke tadi ya, praktek. Jadi kalau kita belum praktek ya percuma juga kita belajar. Jadi ya istilahnya kita sudah dikasih katakanlah ngomongin koridor agama, Al-Qur'an itu petunjuk hidup. Al-Qur'an kita baca tapi juga kita harus amalkan. Sama di sini juga kita belajar ilmu-ilmu bareng-bareng, kita juga praktek. Jadi teman-teman di sini udah beberapa ada yang praktek dan sudah pernah praktek juga. Nah, istilahnya nanti semoga di bulan-bulan ke depan kita bisa bareng-bareng praktek supaya ya ada progres yang bisa kita dapat. Nah, dari tadi saya ngomong tuh, ini saya lemparkan ke floor dulu deh. Kapan sih satu bisnis itu disebut bisnis yang menarik? Mungkin satu-satu kali ya. Mbak Aisyah dulu. Saya urut aja daripada Mbak Aisyah masih standby nggak nih? Ya masih, Mas. Oke, Mbak Aisyah, menurut kapankah sebuah bisnis itu bisa kita sebut tuh menarik gitu? Menarik untuk yang menarik dalam artian gimana ya, Mas? Ya menarik untuk kita jalankan ya. Wah, ini kayaknya bisnisnya prospek nih. Nah, itu kapan? Ketika dalam keadaan apa? Oh, bisnis itu ya ini saya coba kasih satu keyword ya, misalnya oh ini inovatif gitu, jadinya menarik. Nah, kalau menurut Mbak Aisyah apa tuh? Yang unik sih, Pak. Mas, yang unik. Yang unik ya. Oke, jadi yang jarang kita temukan ya. Jadi unik, jarang yang melakukan gitu ya. Yeah. Itu mungkin bisa jadi menarik dijadikan prospek bisnis gitu ya. Oke. Selanjutnya, thank you Mbak. Selanjutnya saya next ke Mbak Anissa dong. Gak apa-apa ya, saya urut. Mohon maaf yang namanya nama panggilannya hurufnya belakangan, jadi kehabisan opsi jawaban. Tapi nggak apa-apa. Ini tidak ada benar salah, buat biar ngobrol aja. Mbak Anissa apa Mbak Anissa? Yang menurut jenengan tadi unik udah, inovatif udah. Menurut jenengan apa Mbak? Yang pasarnya luas. Pasarnya luas. Jadi, banyak yang butuh gitu ya. Oke.
Siap-siap, menarik. Pasarnya luas. Terima kasih Mbak Anissa. Mas Ardian, apa Ya, Mas Pak. Ardian kira-kira? Kalau Mas aja, menurut panggilnya saya, Mas aja. kalau Siap. menurut saya tentang itu sih Pak, interaksi entah itu antara Interaksi. ya owner, customer, terus karyawan, terus kayak suppliernya Pak Man, di antara interaksi itu tuh kalau kebangun dengan bagus kan, kayak menarik gitu Pak. Jadi ini masalah apa ya? Lingkungannya enak gitu ya. Maksudnya Ya, ekosistemnya ya, antara karyawan sama owner itu deket, atau apa ya, akrab atau apa dan lain sebagainya, sama supplier enak. Ekosistem ya berarti ya. ya. Ekosistemnya mendukung gitu. Oke, thank you Mas Ardian. Mas Arya, boleh? Mas Arya. Kalau menurut saya Apa Mas sih yang kira-kira Mas? menarik, semakin banyak pesaing Pak, jadi semakin semangat Pak kita. Gitu ya. Nah, Iya, Pak. tadi Mbak Aisyah bilang unik ya, belum banyak yang jalanin. Tapi kalau Mas Arya sebaliknya ya, makin Iya, banyak Pak. pesaing malah menarik Makin nih. semangat Pak, iya Pak. Oke. Fight ya berarti ya. Iya. Oke, siap Mas Arya. Thank you. Lalu siapa lagi nih? Mas Dika dong. Mas Dika? Gimana Mas Dika? Mungkin ketika ambil untung yang sedikit tapi dalam jumlah yang banyak, Pak. Wah, itu bisnisnya Mas Dika banget. Atau jangan-jangan saya salah tebak. Ini jumlahnya banyak, untungnya banyak juga jangan-jangan. Bukan, Pak. Mungkin kayak gitu, Pak. Ya. Jadi quantity ya, mainnya quantity ya. Iya, Pak. Jadi istilahnya aku untung dikit nggak apa-apa, yang penting ping ya, kali sekian gitu ya. Ada leverage berupa quantity. Yeah. Siap, thank you Mas Dika. Mas Galan, kira-kira apa Mas Galan kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya bisnis yang menarik itu bisnis yang bisa melakukan inovasi-inovasi baru, Pak. Jadi nggak stay doang di inovasi yang A, tapi juga bisa buat A1, A2, A3, sampai A5. Jadi sebagai konsumen tuh kayak menunggu-nunggu nih inovasi baru lagi itu apa dari usaha itu. Oke. Ya, jadi dinamis ya. Jadi bisnisnya dinamis ya. Tidak hanya inovatif di saat ini, tapi nantinya terus-terusan seperti itu gitu ya. Bisa mungkin kayak fashion juga ya. Posisinya habis bikin model ini besok apa dan sebagainya kayak gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Galan. Lalu Mas Mirza? Menurut saya sih itu Pak, apa? Mas Mirza. Silakan Mas. Apa kira-kira Mas? Usaha yang jarang tapi dibutuhkan gitu pula. Usaha yang jarang tapi dibutuhkan kayak jarang. Kayak misal kayak di suatu tempat udah ada ya di daerah kita itu belum ada gitu loh Pak. Makanya kita buka gitu loh Pak. Oh oke. Berarti udah proven di tempat lain, tapi di tempat kita belum ada. Sebenarnya butuh, iya, tapi Pak. Belum banyak pemainnya. Gitu? Iya Pak. Oke. Gitu, Pak. Siap. Ya, terima Baik, kasih Pak. Partisipasinya teman-teman. Jadi kalau saya bilang semua jawaban tadi bisa dibenarkan. Jadi ya tinggal nanti sudut pandang bagaimana kita melihatnya ya, dan tergantung situasi dan kondisi yang terjadi juga. Jadi kalau sejauh istilahnya ya beberapa tahun ya, saya pengalaman juga belum terlalu lama lah ya jalan bisnis. Akhirnya saya mungkin juga punya istilahnya apa ya, jawaban sederhana gitu. Jadi bisnis itu
core-nya apa? Sebenarnya kalau saya bilang bisnis itu menyelesaikan masalah. Jadi memang kita harus nemu dulu customer kita, konsumen kita itu punya masalah apa gitu. Apakah punya masalah tadi cari paku, cari baut, atau cari tempat nongkrong, atau cari baju yang desainnya bagus, atau cari cemilan, apapun lah. Jadi harus menyelesaikan masalah. Nah, nanti kita coba, nanti teman-teman kan sebenarnya ternyata saya juga lumayan apa ya, ini juga senang juga. Jadi teman-teman ternyata di kepala kan sudah ada bayangan, bahkan sudah ada beberapa yang sudah menjalankan. Oh, mau bisnis apa, nanti kita bareng-bareng coba bedah. Nah, nanti posisinya metode banyak, nanti coba kita pilih salah satu. Nah, di awal nanti di akhir pertemuan ini ada satu ya worksheet lagi lah yang sederhana untuk membedah apa yang teman-teman sudah lakukan atau akan kerjakan nanti gitu. Terus dua, tadi juga ada yang bilang pasarnya luas ya. Intinya pasarnya ada dan baik. Masalah luas atau tidaknya itu memang ya makin luas makin oke, tapi biasanya nanti kalau makin luas ada kompetitor, posisinya ya diseimbangkan aja. Jadi pasarnya cukup baik dan cukup bisa untuk kita melakukan itu di lingkungan kita atau di environment yang mau kita masuki, itu sudah cukup oke. Yang terakhir juga harus profitable ya. Jadi posisinya bedakan juga antara bisnis ramai dan bisnis profit. Jadi nanti akan saya bahas juga. Tapi intinya profit itu harus masuk ke mindset kita. Jadi kalau ngomongin bisnis itu kata yang harus ada di sampingnya itu profitable. Jadi harus untung. Ya kalau zaman sekarang namanya itu cuan ya. Jadi cuannya juga harus diperhitungkan. Oke, yang nomor 1 tadi masalah kan, be a problem solver. Jadi jadilah pemecah atau menjadi orang yang bisa memberi jalan keluar terhadap suatu masalah. Selesaikan masalah yang dimiliki oleh calon konsumen kita. Nah, kita kan punya ide nih banyak. Itu kita perlu uji tuh idenya. Nah, ngujinya gimana? Ya paling tidak kita harus kenali konsumen kita tuh siapa aja. Jadi itu nanti bisa ngomongin demografis, psikografis. Mungkin salah satu mungkin bisa mewakili. Udah pernah dengar bisnis model Canvas? BMC? Sudah pernah nyusun kah teman-teman? Ada yang sudah pernah menyusun? Oh, sudah ya. Oke. Itu di mata kuliah atau gimana? Waktu ikut lomba sih, Pak. Oh, ikut lomba. Lomba apa tuh? Megamik jangan-jangan. FEB yang di UGM itu. Oke. Udah pernah. Berarti tapi nggak dari materinya, nggak dari kuliah ya? Berarti belajar sendiri? Iya, belajar sendiri. Oke. Jadi ya nanti banyak metode untuk memetakan bisnis. Paling apa ya? Paling masyhur itu ya bisnis model Canvas. Saya terakhir juga ngotak-atik punyanya Pak Budi Isman itu namanya SBM, Smart Business Map. Jadi ya adalah beberapa, tapi nanti kurang lebih mirip-mirip. Terus habis itu ya ngobrol dengan sebanyak-banyaknya calon konsumen. Bagaimana, apa sih sebenarnya masalah mereka gitu. Misalnya tadi yang teman-teman yang mau jualan snack dan lain sebagainya, dicari tahu juga istilahnya apakah mereka dengan ide yang mau kita tawarkan itu mereka punya masalah nggak di situ. Memang mereka mencari alternatif nggak dari apa yang sudah ada. Misalnya yang sekarang sudah ada yang Mbak siapa tadi, Mbak Nisa kayaknya ya, apa namanya, snack tahu seperti itu ya. Sekarang yang sudah ada yang seperti tepung atau apa yang istilahnya bawang atau yang rasa bawang itu, apa memang orang sedang mencari alternatif sehingga harus pakai yang harus bikin dari yang tahu.
Nah, itu kita perlu riset juga. Jadi istilahnya dengan gimana ya paling gampang ngobrol. Ya sebenarnya ini riset sih. Nah, riset kita kumpulin data dari ngobrol ini. Nah, posisinya tadi masalah tadi Mas siapa yang jualan Mas Dika ya? Murbaut dan paku itu posisinya ya apa sih yang dicari dari oleh konsumen dari produk itu, kualitasnya kah, harganya kah, apanya kah, seperti itu. Nah, nanti setelah ide itu diuji ya kalau idenya itu nggak relevan, maksudnya oh ternyata bisnis saya nih tidak terlalu menyelesaikan sebuah permasalahan atau tidak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah nih di lapangan yang bisa diselesaikan dengan bisnis saya, ya mungkin ya kita temukan sesuatu yang baru atau dari ngobrol itu mungkin masalahnya lain. Misalnya, oh sebenarnya produk yang ada sekarang itu baik-baik aja, cuman mungkin sekarang produk itu hanya bisa didapat misalnya di offline. Nah, nanti kita coba online kan. Jadi itu kan masalahnya di distribusinya bukan di produknya seperti itu. Atau kebalik, kalau di online produk seperti itu tidak bisa dicek atau mungkin tingkat miss-nya tinggi. Memang orang lebih suka belanja produk tertentu offline. Oh ya berarti itu masalah distribusinya. Jadi bukan masalah produknya. Kita nggak perlu ngubah jualannya atau produknya atau jasanya. Kita cuma bisa ubah yang bermasalah aja. Jadi misalnya, oh yang orang mau tuh masalah bagaimana mendapatkannya, ya kita kulik di situnya. Nanti itu bisa diutak-atik. Next, find a good market. Jadi ya pastiin jasa sama produk kita ini diperlukan oleh ya banyak orang. Saya bilang banyak orang itu ya marketnya bagus. Tadi Mbak Anissa juga bilang ya dibutuhkan oleh banyak orang. Ya itu juga salah satu kunci. Jadi tadi Mas Mirza juga bilang orang butuh tapi belum ada pemainnya. Itu ya bisa terjadi di kasus bahwa itu terbukti di daerah lain mungkin atau di luar negeri. Di luar negeri ada bisnis yang lagi ngetren dan kalau dipikir-pikir, ditebak-tebak kayaknya kalau masuk Indonesia pasarnya sama nih, cocok. Suatu saat dia masuk Indonesia kayaknya bakal banyak yang pakai, itu juga bisa. Tapi kita juga harus hati-hati tuh sama bisnis-bisnis yang saat ini kompetitornya dikit. Jadi Mas Arya kan bilang, saya mau cari yang bisnis yang kompetitornya banyak sekalian karena posisinya nanti bisa bisa lebih enak gitu, free fight gitu ya. Betul, memang bisnis yang nggak ada kompetitornya itu kemungkinannya dua. Satu, potensial sekali dan Anda jadi pioneer. Kasusnya Mas Mirza tadi, ada potensi, belum nyampe sini, kalau saya yang buka pertama di sini, saya jadi pioneer. Tapi ada nomor dua, apes banget kalau kemungkinannya yang nomor dua ini. Karena ternyata bisnis itu nggak ada yang peduli sama sekali. Gitu. Jadi misalnya, saya suka kucing, saya suka main bola, saya mau bikin baju untuk kucing yang motifnya klub bola kayak gitu. Jadi ya ya mungkin itu masalah untuk kita sendiri ya. Tapi ternyata kalau dilempar ke pasar nggak ada yang peduli gitu. Siapa yang mau beli kaos kucing yang temanya bola gitu. Mungkin ya ada tapi mungkin sangat sedikit sekali. Makanya hal seperti itu juga perlu kita sadari. Jadi ide-ide kita itu perlu kita uji juga. Nah, yang terakhir yaitu be a great profit maker. Jadi paling enak usaha itu ya yaudah paling gampang kita cari sesuatu yang profitnya jelas. Tadi Mbak Mbak Aisyah posisinya reselleran craft ya. Kalau dari situ saja sudah ada profit, ya kenapa harus repot? Memang itu juga masih bisa kita anggap sebagai kita anggap sebagai sebuah bisnis. Intinya kalau dari supplier harganya bagus dan kita lempar ke pasar, kita bisa ambil margin yang oke, udah profit itu. Dan enaknya lagi mungkin modalnya nggak terlalu signifikan kan. Posisinya kita nggak harus modal di awal, kita nggak harus produksi barang sendiri, kita nggak harus resiko.
semua itu risiko ada di produsen yang supplier kita, ya kita tinggal kalau memang kita menaruh diri di pemasarannya aja, di apa distributionnya aja, dan kita berhasil ngulik caranya atau bisa berhasil mencari cara penetrasi pasar yang bagus, ya why not gitu. Jadi dan punya prinsip satu ya, bisnis harus profit. Mungkin kita pernah dengar namanya sociopreneurship ya. Zaman saya mungkin seusia teman-teman dulu nggak tahu pernah dengar nggak sepatu Toms. Dia bentuknya kayak Waikiki gitu. Jadi aslinya itu apa namanya siluet sepatu yang seperti itu awalnya dari Toms. Jadi kalau nggak salah ya, saya baca bukunya udah lama banget. Waktu itu saya lagi terbang ke suatu daerah, pas di bandara ada toko buku, saya beli itu biografinya yang punya Tom Shoes itu. Jadi dia memang social entrepreneurship gitu. Jadi dia intinya buy one for one. Jadi istilahnya beli satu sepatu Toms, maka saya akan kasih satu sepatu ke anak Afrika yang sekolah tapi mereka tidak punya alas kaki. Saya akan kasih satu sepatu ke mereka. Seperti itu. Tapi waktu saya baca, ya kalau ngomongnya bisnis, ya basicnya harus profit dulu. Untuk dia menjalankan tujuan sosialnya, memang dia harus profit. Jadi kalau saya lihat marginnya itu besar sekali, timnya ramping sekali, ya posisinya memang profitnya besar. Jadi dengan profit yang besar itu dia bisa menjalankan tujuan yang dia bela gitu. Ya, memang nantinya juga harus dibedakan ya. Nanti bisnis, nah kadang kan kita juga bilang bisnis itu harus passion dulu, kita suka dan sebagainya. Kalau memang kita suka, memang betul kita akan bertahan lebih lama ya. Kalau ada tantangan, kalau ada rintangan itu kita bisa lebih kuat gitu. Kalau hal yang kita jalankan itu kita suka, itu passion kita. Tapi posisinya balik lagi, kalau profitnya nggak ada ya arahnya itu sebenarnya bukan bisnis, itu hobi gitu. Jadi istilahnya nanti tolong dibedakan juga. Jadi si profit ini juga harus terkontrol gitu, terhitung. Terus juga kalau misalnya nombok, itu namanya amal sosial istilahnya. Posisinya ya mending kalau nomboknya itu jelas, tapi kalau nomboknya kita nggak sadar atau tidak untuk tujuan yang kita rencanakan, itu gawat juga gitu. Jadi misalnya ada, oke saya bikin bisnis di sini karena saya mau memberdayakan istilahnya ibu-ibu di sini yang mungkin istilahnya banyak yang hidup di bawah rata-rata pendapatannya untuk meningkatkan ekonomi keluarga di suatu daerah kayak gitu. Nah, balik lagi, profit nggak? Kalau profit bisa kita sebut, itu sociopreneurship. Jadi tujuan sosialnya dapat, bisnisnya juga dapat. Tapi misalnya dia nombok, ya itu sebenarnya ya kegiatan sosial. Enggak ada yang salah sebenarnya kalau kita menyadari dan kita ikhlas kita nombok. Mungkin kita sudah punya banyak bisnis yang menghasilkan, kita masuk di situ, kita buatkan satu amal usaha, yang penting mereka jalan dulu, kita nombok pun nggak apa-apa, tapi kita tahu dan terukur, sadar nggak apa-apa. Tapi ya itu kalau disebut sebagai bisnis ya nggak bisa juga, itu ya memang ya kegiatan sosial gitu aja. Ya, kayak tadi yang kita suka ya, kalau nggak profit ya itu bukan bisnis, itu hobi. Jadi istilahnya prinsipnya itu ya, nanti bisnis kita harus cari profitnya. Terus, nah ini juga banyak bisnis yang kelihatannya rame, gede, tapi kok tutup gitu. Jadi posisinya belum tentu rame itu sehat. Jadi kalau rame, cost-nya terlalu tinggi, nggak ada profitnya, ya lama-lama kolaps. Kalau rame, terlalu banyak ngasih diskon, balik lagi cost-nya tinggi, ya nanti nggak ada profitnya tipis atau hilang, ya nanti juga bisa kolaps. Faktor utamanya sebenarnya masalah kehabisan cash. Bisnis itu baru akan benar-benar mati kalau bisnis itu kehabisan cash. Tapi sebenarnya kemungkinan lainnya bisnis itu gagal mencetak profit atau keuntungan. Nah, ya kalau teman-teman udah pernah
bikin bisnis plan, proposal buat perlombaan. Saya malah belum pernah dulu ikut lomba-lomba kayak gitu ya zaman saya kuliah. Tapi posisinya sebenarnya teman-teman harusnya secara basic teori udah paham lah ya. Kayak nanti return of investment, habis itu payback period dan lain sebagainya, istilah-istilah semacam itu ya. Tapi kunci dari bisnis itu semuanya sama, mau gede mau kecil. Yang pertama harus ada revenue, atau kalau UMKM bilang omset ya, atau yang kalau perusahaan gede sales. Ya harus ada penjualan, cash in ya, pemasukan. Terus nanti semua penjualan itu ya kita kurangi cost. Cost-nya ya ada variable cost, ada COGS atau HPP, ada fixed cost, jadi biaya karyawan lah, biaya bahan baku lah, biaya apa dan sebagainya, semua biaya lah. Lalu jadinya margin. Nah, margin ini juga nggak selalu profit loh. Profit itu kalau plus, kalau minus ya loss, rugi. Jadi ya ini laba atau rugi. Jadi ya sudah, poinnya 3 itu. Nanti kalau mau didetailkan ya jadi banyak cabang materi atau keilmuan yang ada di luar sana, tapi intinya basic bisnis itu biar nggak ribet, biar kita nggak terlalu tenggelam dalam istilah. Jadi istilahnya itu ada pemasukan atau revenue atau omset, terus kita kurangi semua biaya-biaya yang muncul selama menghasilkan pemasukan itu, lalu ya kita akan mendapat selisih antara rugi atau untung atau impas. Jadi ya itu untuk kita bilang bisnis itu oke atau menarik seperti tadi, ya harus profit. Oke, kayaknya ini slide terakhir. Bentar, saya salah mouse. Oke, terima kasih. Kemarin kayaknya di data itu belum ada alamat email ya. Nah, nanti teman-teman boleh WA ke grup alamat email masing-masing. Nanti saya akan kasih worksheet. Cuman worksheetnya nanti saya sempurnain dulu ya. Posisinya saya tadi masih cepet-cepet. Ya buat kisi-kisi sih nantinya kita akan ngulik juga kayak misalnya bisnis model Canvas, kayaknya pakai BMC aja ya. Karena posisinya teman-teman mungkin udah lebih familiar sama bisnis model Canvas daripada mungkin pakai Smart Business Map. Nanti saya harus menjelaskan lagi. Nah, nanti worksheet yang akan teman-teman isi seperti ini. Nanti masing-masing orang akan saya kasih satu link. Nanti teman-teman ngisi. Nah, ini saya tadi bikin contoh cepet aja ya. Nah, kalau bisa sih teman-teman sekarang udah punya sesuatu yang dijalankan atau sesuatu utama yang ada di pikiran. Kalau bisa saya minta cadangan minimal 1 ya. Jadi at least ya teman-teman kalau ngomong ide kan pasti banyak lah. Lebih muda dari saya, harusnya idenya lebih banyak dan liar lah. Istilahnya saya mungkin dibantu kalau bisa tidak hanya 1 yang utama, tambahin 1 lagi. Kalau mau tambahin 2 lagi berarti total 3 ya boleh. Nama bisnis itu bukan ya nggak harus brand ya, tapi maksudnya bisnisnya apa. Jadi kategorinya boleh atau layanannya boleh. Terus kayak tadi kita mapping masalah yang sebenarnya teman-teman mau pecahkan apa. Posisinya di sini masalah yang ingin saya pecahkan adalah oke, si Baby Ren, mainan anak dan perlengkapan bayi itu mahal. Terus fase pakainya sebentar. Jadi udah belinya mahal, kepakainya cuma sebentar. Jadi cuma satu barang cuma kepake sebulan, satu barang cuma kepake 2 bulan. Kadang kalau mainan anak pakai 2 minggu udah bosen kayak gitu. Duh, belinya mahal-mahal, anaknya bosen. Bahkan ada yang lebih sakit hati baru beli di rumah unboxing, anaknya ditaruh situ nangis nggak mau mainan. Jadi itu terjadi. Nanti kalau teman-teman punya ponakan mungkin bisa ngobrol dengan orang tuanya, itu masalah yang umum lah.
Terus biasanya mainan anak yang menarik untuk anak-anak yang kayaknya keren itu memang ukurannya besar, kayak rumah-rumahan, mobil-mobilan, dan lain sebagainya kayak gitu. Sedangkan paradoksnya yang kontraproduktif, rumah di perkotaan itu kecil dan jarang yang punya gudang. Nah, solusi yang kita tawarkan apa? Ya solusinya daripada beli mending nyewa aja. Sewa bisa jadi solusi untuk satu, hemat budget belanja, nggak harus beli kan, jadi sewa aja, lebih murah. Terus space gudangnya juga nggak harus kita sediain. Kalau misalnya anak udah nggak mau pakai atau lagi nggak pakai, ya udah balikin aja. Jadi nggak perlu, mau tinggal di apartemen pun nggak perlu takut bawa masuk barang yang agak gede, karena itu juga sewaan aja. Jadi suatu saat kita nggak pakai, ya udah kita tinggal balikin. Nah, kalau mainan, kalau anak bosen, ya udah tinggal tuker aja mainan yang lain, tinggal sewa mainan yang lain. Terus juga untuk lingkungan atau untuk community ya enak, itu namanya shared economy ya. Jadi satu barang tuh bisa kasih manfaat ke banyak keluarga atau ke banyak anak juga. Nah, nanti ngomongin pasar, tadi kan pasar, nah kita coba mapping dari sini aja. Ini yang sederhana ya. Jadi mappingnya dari apa? Dari kompetitor dulu. Teman-teman bisnis itu ada kompetitor nggak? Kalau pasar jualannya online, ya online deh itu. Kompetitornya cari di Instagram, account yang jualan barang yang sama kayak teman-teman, ada berapa banyak tuh. Terus skala mereka seperti apa? Di mapping coba. Kalau kompetitornya dikit, itu hati-hati, antara itu baru, ide yang bagus, atau ya itu tadi nggak ada yang peduli gitu ya. Nah, cara ngetesnya gimana? Kita harus cari role model. Role modelnya ada nggak role model? Role model itu apa ya? Contoh lah ya. Jadi istilahnya, oh kalau di saya bisnis kayak gini udah jalan tuh di kota-kota gede kayak di Jakarta, di Surabaya, di Bandung. Ada beberapa brand-brand yang sudah ternama. Jadi istilahnya, oh oke, di kota-kota itu jalan dan proven. Jadi itu bisa jadi role model dan memantapkan saya, bisnis ini kayaknya di Semarang bisa jalan juga. Terlebih di Semarang sudah ada kompetitor, jadi ya berarti ada pasarnya lah. Nah, ini optional, besar pasar, perputaran uang. Bisnis-bisnis saya ini yang saya masukin di sini ini yang niche ya, yang lekat saya nggak masukin, itu lumayan umum. Jadi mungkin ngomongin data ini nanti jadi luar biasa, tapi teman-teman kalau tahu datanya nggak masalah. Bisa skalanya di kota boleh, nanti skala online juga sulitnya kalahin ya, tapi misalnya di kecamatan boleh, di apapun boleh. Jadi istilahnya kira-kira ada berapa kompetitor di daerah situ, kira-kira omsetnya berapa, lah itu gede pasarnya. Itu perputaran uang di bisnis itu per bulannya kira-kira berapa, per tahunnya kira-kira berapa. Misalnya ada 10 brand yang rata-rata omsetnya 70 jutaan, ya berarti 700 juta sebulan tuh. Kalau kita masuk ke situ dan kita punya target, saya masuk deh dapat pasar 10% juga, ya saya mungkin bisa ngincer omset 70 juta. Kayak gitu. Terus profitabilitas, jadi ya ini simpel banget. Saya mencoba yang di awal ini yang simpel dulu. Kalau teman-teman udah pernah bikin studi kelayakan bisnis yang istilahnya, saya lupa deh istilah-istilah itu. Jadi istilahnya kan ada rasio-rasio kelayakan itu ya. Nah itu ya bisa juga ya. Tapi harapannya meskipun ini sederhana, teman-teman coba cari datanya se-real mungkin. Kalau ini memang saya datanya tidak mewakili apa yang terjadi sekarang di bisnis saya ya, karena posisinya memang ya biar ini buat simulasi aja. Tapi harapannya ya teman-teman bisa mencoba, kalau udah jalan bisa pakai data real, bagus malahan. Tapi kalau belum jalan ya bisa pakai proyeksi. Kira-kira harga jual per item tuh rata-rata berapa? Memang item kan banyak, tapi kita ngomong rata-rata deh berapa. Variabel cost-nya berapa, COGS atau HPP-nya berapa. Dari situ kita dapat margin kotornya ya. Terus kira-kira per bulan kita mau jualan barang atau jasanya itu berapa kali gitu, faktor pengalinya misalnya 200, terus total marginnya kita dapatkan. Nah setelah kita punya total margin, kita kurangi dengan fixed cost-nya.
Kosnya apa? Biaya tetap ya buat sewa, buat gaji pokok, tunjangan-tunjangan pokok, buat internet, listrik, air ya bisa fix, bisa variabel sih. Tapi misalnya mau dibikinkan sebuah angka fix juga boleh. Nah ini kira-kira berapa? Nah dapat selisih. Oh ada profit nih segini ya berarti oke lah dia profitability-nya ya dia ada profit. Nah nanti tinggal memang ke depannya nanti kan perlu ini dibandingkan juga dengan rasio investasinya, istilahnya nanti ada rasio juga di equity-nya kayak gitu kalau ngomongin apa ya keilmuan. Tapi yang penting kita cari sebenarnya ada kemungkinan profit. Ya sebenarnya angka ini bisa diutak-atik. Jadi misalnya kalau kuantitinya ini cuman 50, sorry, saya salah keyboard. Nah, gini. Nah, marginnya jadi cuma segini. Fixed cost-nya padahal segitu. Rugi dong. Nah, berarti kuantitinya harus banyak. Nah, oke, tetap profit, Mas. Oh iya, tapi kembalikan lagi ke kita. Mungkin nggak kita nyampe kuantiti sebanyak ini? Gitu. Kalau dibilang mungkin, oh ya sudah, berarti oke tuh. Jual 200 gampang Mas, saya bahkan bisa lebih dari itu. Oh ya, oke berarti itu udah mantap, berarti bisa berpotensi cuan. Tinggal nanti kita lihat berbanding sama investasi awalnya bagaimana. Kayak gitu. Nah nanti ini saya kirim ke teman-teman, insya Allah, tapi saya coba teliti lagi karena tadi juga saya buatnya juga cepetan karena posisinya nanti yang untuk bisnis model Canvas saya kira mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Oke gitu, ini sudah 16.53 tadi kita 15.30 ya. Jadi ya 90 menit pas insya Allah. Gimana? Ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau didiskusikan di sisa waktu? Silakan. Atau aman? Gmail. Oke, teman-teman boleh mulai ngetik Gmail-nya ya. Nanti biar bisa kalau sudah ready saya kirim link-nya. Aman nih? Nggak ada pertanyaan? Aman. Aman. Oke, kalau aman, siap. Nanti saya akan kirimkan link-nya. Nanti teman-teman tolong isi. Seperti tadi saya ulangi ya. Kalau bisa minimal ada 2 di situ. Jadi harapannya kalau ngomongin ide itu kalau bisa ya lebih dari 1 lah. Nanti kalau mau praktek kita fokus 1 nggak apa-apa. Tapi ya sekalian kita nguji barangkali ternyata ide yang ditaruh di nomor 2 itu justru kalau dipikir-pikir bisa punya potensi lebih bagus daripada yang nomor 1 yang misalnya sudah dijalankan kayak gitu. Nah, nanti karena ini masih umum ya, belum ngulik dalamannya nggak masalah. Jadi di idenya dulu. Kita coba jabarkan, belajar sebenarnya bisnis kita tuh apa, terus apa masalah yang sebenarnya mau kita pecahkan, solusinya bagaimana yang bisnis kita tawarkan, dan ya kira-kira pasarnya menarik enggak dan lain sebagainya. Oke, ini sudah mulai masuk emailnya. Kalau memang semuanya aman, mungkin untuk pertemuan yang hari ini begitu dulu. Oh ya, saya tanya dulu juga ya. Ini sehari-hari masih ada kuliah online atau bagaimana agendanya? Masih ada, Pak, kuliah online. Masih ada ya? Kalau SKS beda-beda ya. Udah semester 6 tuh benar-benar beda-beda banget ya. Tugas banyak nggak?
Lumayan, Pak. Atau lumayan ya? Oke deh. Ya, Oh makanya iya, Pak. nanti Saya mau tanya, Pak. gimana? Kalau misalnya, kan tadi kan ada 2 ide, Pak. Ide pertama sama kedua. Kalau misalnya kedua lebih bagus, cuman terhalang modal gimana, Pak? Modalnya nggak ada. Cuman bagus nih. Oke, modalnya nggak, cuman bagus. Ya nggak masalah Mas, ditunda. Nanti kita, ya soalnya kan nanti targetnya praktek ya. Jadi posisinya ya kita analisa juga modalnya itu sebesar apa, signifikan enggak, dan kira-kira riskan enggak untuk jenengan lakukan di fase hidup yang sekarang, di posisi jenengan masih ada tanggungan kuliah juga dan lain sebagainya. Kalau masih ternyata modal segitu tapi masih bisa lah dicariin jalannya, ya bisa aja yang kedua tereksekusi. Tapi kalaupun memang ngomongin modal uangnya itu signifikan banget, ya mungkin oke, bisa disimpan lah sambil nanti mencari cara untuk ke sana. Barangkali yang ide nomor 1 bisa jadi jembatan juga, ya kita nggak tahu. Nah, makanya nanti ditulis aja dulu, nggak masalah. Nanti kalau jenengan punya catatan-catatan, boleh ditambahkan lah intinya. Di situ kan saya juga nggak ngobrolin soal modal dulu ya. Jadi posisinya memang ya modal memang salah satu komponen yang penting, tapi kita coba ngelihat dari idenya dulu aja. Nanti untuk modal jenengan paham bahwa ada tantangan, nanti dibuat catatan terpisah aja. Nggak apa-apa Mas, istilahnya ya, Pak. ditulis aja. Siap. Terus ya untuk penugasan ini ya saya harapkan gini, posisinya saya berpikir teman-teman mungkin ikut kelas ini kan juga pilihan ya. Ada yang dipaksa kah? Ini kan insya Allah memilih sendiri-sendiri ya, secara sadar dan tidak dalam keadaan tidak sadar gitu. Jadi harapannya semoga yang nanti saya share, yang kita isi bareng-bareng itu tidak menjadi beban, posisinya supaya itu juga bisa buat ya kemajuan ini proses kita bareng-bareng. Syukur-syukur dengan program ini ya memang bisnisnya bisa berjalan, teman-teman di sini juga bisa jadi support system, barangkali nanti ada yang bisa kolaborasi atau bagaimana ya alhamdulillah. Jadi nanti misalnya ada apa-apa ya silahkan diflorkan ke grup, kalau mau japri saya juga boleh. Seperti itu, oke. Sudah jam 5 berarti. Oh iya, siap Mas Untuk Mirza, batas waktu, silahkan. Untuk batas waktu pengisiannya sampai kapan Pak? Berapa hari Pak? Gini, nanti saya coba koordinasikan dengan Pak Ardian ya. Posisinya kan kemarin Pak Ardian bilang itu 3 bulan. Tapi ada yang bilang tadi Mas Galan, ini kok 2 semester. Nah, makanya saya ukur juga posisinya nanti saya secara resmi, tanda kutip, akan bersama teman-teman itu berapa lama gitu. Jadi nanti saya bisa ukur juga untuk per penugasannya berapa lama. Ya, insya Allah sih nggak mepet-mepet Mas. Jadi ya saya pasti ada waktu lah, tidak langsung besok pagi. Kalau kemarin memang posisinya yang masalah data dan perkenalan itu memang saya pengen teman-teman langsung isi ya, karena ya ngisi gitu doang kan cepet kan, jadi nggak usah terlalu. Yang ini juga nanti menurut saya tidak terlalu rumit ya, jadi teman-teman mungkin sudah bisa isi juga dengan cepat. Tapi ya saya nanti nggak susu-susu lah. Insya Allah saya kasih waktu yang oke. Jadi baik, jawaban saya gantung ya. Nanti saya tanya Wardian dulu. Intinya cincai lah, jangan jadi beban. Mau matiin air. Oke. Ini juga kita tutup aja juga ya. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir pada sesi sore hari ini. Nanti segera saya kontak kembali dengan worksheet-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Oke.